Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinarti Eka Jati. Saya ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai inovasi pengembangan sekolah, yaitu rapor pendidikan dan pengembangan SMK. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa rapor pendidikan belum memenuhi kebutuhan pengembangan SMK. Akar permasalahannya, rapor pendidikan masih dalam pengembangan dan semoga untuk ke depan bisa lebih dilengkapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan SMK. Alternatif solusi yang pertama adalah sekolah tetap harus menganalisis rapor pendidikan sekolah, di mana kita semua sudah paham bahwa dalam rapor pendidikan itu dilihat capaian sekolah dalam pengembangan apa yang disyaratkan, distandarkan. Misalnya kompetensi literasi yang selama ini sebelum ada rapor pendidikan itu sesuatu yang kebanyakan sekolah tidak ngeh dengan itu, tidak begitu sadar bahwa itu penting. Kemampuan numerasi, kemudian bagaimana sekolah bisa mengembangkan karakter siswa. Kemudian seperti sertifikat pendidik, seperti bagaimana siswa mendapatkan kesejahteraan psikologis di sekolah, kebinekaan, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mendasar yang selama ini barangkali untuk banyak sekolah kurang diperhatikan. Sehingga ya, yang pertama tadi adalah bahwa tetap sekolah harus menganalisis rapor pendidikan dan melakukan rencana-rencana pemenuhan capaian dalam rapor pendidikan itu. Nah, karena rapor pendidikan masih dipandang kurang memberikan ruh kepada SMK, karena barangkali nanti rapor pendidikan bisa di setting ya untuk PAUD, untuk SD, SMP, SMA, SMK itu berbeda-beda karena setiap jenjang itu memiliki ruhnya masing-masing. Misalnya di sini SMK itu kalau teman-teman sebelumnya sudah terbiasa menganalisis rapor mutu, bahkan di rapor mutu itu sudah ada bagaimana sekolah memfasilitasi anak-anak praktik melalui unit produksi kah, melalui TEVA, kemudian bahkan BLUD-nya pun sampai ditanyakan di rapor mutu yang sebelumnya. Ada guru magang, guru tamu, kunjungan industri, seperti itu. Pelatihan kewirausahaan ya. Jadi rapor pendidikan memang sangat baik, namun secara ruh SMK belum spesifik sampai ke sana. Sehingga perencanaan-perencanaan bisa dilakukan melalui analisis rapor pendidikan dan analisis SWOT sekolah tersendiri. Nah, hasil pemecahan masalahnya artinya ketika kita sudah melakukan analisisnya berdasarkan SWOT dan ruh SMK dan juga dari analisis rapor pendidikan, maka terpenuhinya kebutuhan pemenuhan layanan pendidikan di sekolah sesuai rapor pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan layanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ruh SMK. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami selenggarakan yang tidak langsung mengenai salah satu kompetensi di rapor pendidikan, tetapi secara ruh SMK ini sangat diperlukan. Seperti gambar yang ini adalah waktu SMK Negeri Campaka Purwakarta menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, mendatangkan narasumber seorang pengusaha, dia menceritakan dan memberikan wawasan-wawasan tentang pengalamannya supaya anak termotivasi untuk jadi pengusaha. Ini adalah kunjungan industri yang juga tidak ada di rapor pendidikan. Ke OJK waktu itu, ini ke PT Telkom, dan sebetulnya ada banyak hal lain yang kami lakukan yang sebetulnya tidak ada di rapor pendidikan, tapi sangat kena dengan ruh pengembangan SMK. Sumber rujukan dari pemecahan masalah ini adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Baik, demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.